Siapa dari Anda yang pengen bisnis tapi Anda pengen dapat modal? Dan salah satu modal terbesar yang sudah digelontorkan adalah dari bank. Nah, mengapa saya nggak mau pakai modal dari bank? Apa alasannya? Saya akan sampaikan 5 hal mengapa saya tidak menggunakan permodalan dari bank. Alasan yang pertama cukup sederhana sekali, saudaraku, bahwa modal dari bank itu mengandung riba. Mengapa saya tidak menggunakannya? Karena begini, saudara, kita mau bisnis, tujuannya adalah untuk mencari nafkah. Sedangkan nafkah itu nanti akan kita berikan kepada keluarga. Ada bayangkan, ketika kita memberikan nafkah kepada keluarga, sedangkan sumbernya mengandung sumber yang tidak halal. Kita tahu kredit bank itu ada bunga, ada denda. Ya, kalau sudah seperti itu, kita nanti sumbernya tidak halal, maka akan menghasilkan sesuatu yang tidak halal juga. Satu contoh, kita masak mengandung babi, begitu kita makan ya haram, kan gitu ya. Saya muslim, maka alasan pertama adalah riba. Jadi mengapa saya tidak pakai modal bank? Karena ada ribanya. Nah, kalau ada ribanya, maka hasilnya nanti tidak berkah. Nah, kalau tidak berkah, oke, kita bisa dapat uang. Tetapi bukan cuma uang yang ingin kita kejar, yaitu keberkahan. Itu yang paling utama. Jadi, saudaraku sekalian, alasan seorang Arli Kurnia kenapa nggak pakai permodalan dari bank, meskipun bisa, adalah riba. Riba bukan Arli yang mengharamkan, bukan para ustadz dan ulama yang mengharamkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan riba. Sudah jelas-jelas di beberapa ayat, di dalam hadis juga, itu sudah jelas banyak sekali referensi-referensi yang mengharamkan tentang riba. Nah, saking banyaknya, makanya kita jadi nggak peduli. Banyak dari teman-teman yang nggak peduli dan macam-macam aja pikirannya, macam-macam aja alasannya. Nah, kalau permodalan dari bank itu riba, kita nggak punya uang, terus harus bagaimana gitu? Nggak bisa maju, nggak bisa cepet, nggak bisa apa. Saudara, saya kasih tahu. Dulu saat saya nggak mau pakai modal bank dan usaha saya masih kecil, orang bilang nggak bakal cepet, nggak bakal apa. Tapi Allah tuh kalau sudah berkehendak, ketika teman-teman tahu tentang bisnis saya sekarang, tentang perusahaan-perusahaan yang saya bangun, semua nggak pakai modal dari bank. Dia ngomong apa? Dia ngomong, ya enak, bisnismu sudah besar. Jadi sakjane pengennya opo gitu loh ya. Ketika masih kecil disalahkan, ketika sudah besar tetap aja disalahkan. Ya intinya saya emang tempatnya salah gitu. Banyak orang yang bilang juga, Mas Arli sok suci kamu gitu, sok riba, anti riba apa segala macam, sok suci kamu. Saya sering dibilang sok suci. Saya boleh klarifikasi di video ini Bapak Ibu, bahwa saya bukan sok suci, melainkan sudah terlalu banyak dosa. Jadi kalau urusan ini, ya kalau bisa sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang sudah banyak salah, sebaiknya ya tidak bikin salah lagi gitu loh. Jadi mengapa saya nggak mau pakai riba? Bukan sok suci, tapi justru sudah banyak dosa. Ya kalau bisa semakin tua, semakin ke depan, ya kita semakin menjauh lah dari dosa, kan gitu. Jadi saudaraku sekalian, bukannya sok suci, tetapi justru sudah kebanyakan dosa, makanya nggak mau nambah lagi ya. Jadi alasan pertama nggak mau pakai modal bank adalah karena ada unsur ribanya. Kemudian yang kedua, kenapa sih nggak mau pakai modal dari bank? Karena modal dari bank itu sifatnya candu. Bener, sifatnya candu. Misalnya begini deh, saya kasih tahu Anda perlu buka resto, buka bengkel, Anda buka rumah produksi, atau Anda mau produksi sesuatu produk gitu ya, sehingga memerlukan modal. Let's see misalnya 500 juta. Ketika Anda butuh modal 500 juta, apa yang dilakukan? Ketika kita berpikir ke bank, nah kita pasti, Anda misalnya jaminkan rumah Anda, jaminkan rumah mertua Anda misalnya, apapun lah. Ketika Anda sudah jaminkan, kemudian datang ke bank, aku butuh duit 500 juta, ini sertifikat jaminannya. Bank bilang apa? Oke, sebaiknya yang digunakan adalah pakai rekening koran ya, pakai RK, pinjaman PRK, pinjaman rekening koran. Nah, gimana sistemasinya? Sistemasinya biasanya gini, Anda akan dicairkan ya, kalau jaminannya itu lebih dari 500 juta nilainya, Anda akan diberikan pinjaman 500 juta. Ketika sudah diberikan pinjaman 500 juta, biasanya berkisar bunganya satu bulan sekitar ya antara 6 jutaan lah gitu. Dan Anda boleh membayar bunganya saja setiap bulan, tidak harus membayar pokoknya, hanya bunganya saja sampai batas waktu yang ditentukan. Biasanya nilai masa kontraknya ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Setelah 1 atau 2 tahun nanti disurvei ulang, bisa diperpanjang lagi atau dilunasi. Nah,
Banyak sekali teman-teman ini yang kecelek gitu ya, sudah pinjaman rekening koran, bayar bunganya, kemudian apa? 2 tahun itu waktunya harus melunasi, ada yang 1 tahun. Ketika harus dilunasi semuanya, padahal uangnya sudah kepake buat sewa tempat, uangnya sudah dipakai untuk bikin peralatan, uangnya sudah dipakai untuk beli bahan, untuk stok produk, untuk manajemen operasional dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sebetulnya bisnisnya itu belum untung, belum bisa mendapatkan keuntungan sebesar 500 juta tersebut, sehingga akhirnya apa? Ya jelas nggak bisa bayar gitu. Wes toh, 90% bisnis yang pakai RK itu setelah pinjam 1 tahun, 2 tahun kemudian tidak bisa melunasi 500 juta tersebut. Kalau nilainya 500 juta, kalau 1 miliar tidak bisa melunasi 1 miliar. Maka apa solusinya? Solusinya biasa bank menawarkan, oke Pak, ini bisa diperpanjang. Kalau sudah diperpanjang, maka di appraisal ulang ya. Kemudian ini propertinya nilainya naik Pak, gitu ya. Sehingga pinjaman Bapak yang tadinya 500 juta bisa kita naikkan menjadi 600 atau 700 juta. Wah, dapat cashback berarti. Yes. Nah, dikurangi dengan pinjaman sebelumnya 500 juta, maka cair berapa? 200 juta. Bunganya nambah? Yes, nambah. Kalau 7 juta ya sekitar 8 jutaan lah bunganya, sekitar gitu. Angsurannya setiap bulan. Nanti sampai masa kontrak lagi, Pak ini bisa dinaikkan lagi, wah dapat cashback lagi ya, dapat cashback lagi, seneng ya, bisa naik jadi 1 miliar Pak, wah tadinya 700 juta toh, berarti ditutup pakai pinjaman baru, ditambah duit 300 juta, dihabiskan lagi sampai terus, semakin lama nilai propertinya semakin naik, maka semakin besar juga utangnya, maka semakin banyak dia menghabiskan uang. Iya sih, buat beli tanah sana, buat beli properti sana, ya sana semakin banyak jaminannya, tambah lagi sertifikat, cemplungin situ. Seorang ya sudah waktu itu berusia sekitar 50 tahunan, ya keren banget sih bapak ini datang ke saya, dari awal pinjaman RK-nya 600 juta sampai menjadi 8 miliar rupiah dalam waktu 7 tahun. Kenapa? Karena proses candu ini semakin tahun terus saja. Sehingga teman-teman yang sudah pakai RK seperti ini, mereka sudah nggak bisa mikir lagi gimana mas caranya bisnis kalau kita tidak tergantung sama bank. Saudara, tergantung jangan sama bank, tergantung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergantung itu kepada yang bener dong gitu, bergantungnya sama bank. Maka orang-orang seperti ini takut BI checkingnya jelek gitu, angsuran tertib banget gitu, gali lubang lah, yang penting angsuran lancar. Ini problem ini. Jadi saya tidak mau pakai utang bank. Kenapa? Karena 90% lebih pakai pinjaman bank, mereka kena candu terus menerus, setiap tahun top up lagi, perpanjang lagi, terus lagi, gali lagi. Kita mau bisnis apa mau gali utang? Itu pertanyaannya. Yang nomor 3 sudahlah riba, nyandu. Yang nomor 3 ini untuk bisa cair pinjaman banknya itu juga tidak mudah, perlu survei dulu. Paling tidak mutasi rekening Anda harus bagus, keluar masuk uangnya, cash flow-nya itu biasanya yang dilihat. Jadi prosesnya tuh ada ya. Kalau bank standarnya sih punya 3 yang diproses. Yang pertama, karakter dari nasabah itu. Karakternya gimana dulu? Dilihat sih karakternya, ada nggak track record jelek. Maka dicek BI checkingnya dulu. Kalau pernah nunggak bayar kartu kredit, nggak bisa pinjam dia gitu, karena sudah ada noda di situ ya. Jadi itu dulu, karakternya dulu, dilihat dari mana data-datanya dulu ya. Kadang survei ke kanan ke kiri. Loh pernah kok gitu, saya di rumah ibu saya pernah ada orang bank datang ke tempat ibu saya gitu tuh, menanyakan tetangga saya gitu, karena dia sedang proses minjem bank ya, sehingga itu tanya kanan kirinya gimana karakternya si fulan gitu ya, gimana dengan tetangga, gimana bisnisnya apa sih gitu ya, dicek ke tetangga-tetangganya. Anda mau utang tuh dicek tetangga ya. Itu yang pertama, prosesnya seperti itu. Yang pertama karakter. Yang kedua adalah jaminan. Jaminannya apa gitu. Jaminan ini layak tidak, maka yang nyurvei pun ada. Jaminan itu akan di appraisal gitu ya, dengan ada badan khusus yang memang tugasnya itu menilai nilai jaminan tersebut. Di
disurvei sih. Kemudian dihitung, baru yang ketiga, rekeningnya gimana? Mutasi rekeningnya gimana? Pinjaman-pinjaman sebelumnya bagaimana? Lancar nggak gitu? Dan itu proses, Anda nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk langsung pinjam 500 juta. Pasti bertahap dulu. Anda punya pinjaman di mana, lancar bayarnya gitu. Nilainya mungkin 50 juta, Anda pinjam di sana, di sini, di sana, di sini, kan ada recordnya tuh ya. Semakin banyak Anda pernah meminjam uang di bank dan kemudian semakin lancar bayarnya, maka bank akan memberikan lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Apakah itu membantu? Yang namanya bank itu bukan lembaga sosial, Bapak Ibu. Bank itu adalah bisnis keuangan. Jadi kenapa pengusaha itu digelontorkan dana sedemikian rupa sama pihak perbankan? Bukan mereka ingin memajukan para pengusaha, tidak. Mereka ingin mendapatkan keuntungan dari bunga. Ya sah-sah aja, peraturannya ada dan itu legal gitu ya. Tetapi di dalam agama diharamkan. Simple as that gitu ya. Sudahlah, riba, candu ya, ada prosesnya. Itu yang mau saya bilang. Dan nomor 3, ada prosesnya. Tidak bisa Anda itu baru mulai bisnis, nggak pernah pinjam ke bank ya, baru pemula ya, celingak-celingu kanan kiri gitu ya. Terus kok tiba-tiba Anda dapat pinjaman 1 miliar gitu. Ya, nggak bisa. Bank nggak akan menurunkan pinjaman itu. Ada prosesnya. Ya, itu yang pertama. Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, kenapa saya nggak mau pinjam dulu? Harus punya jaminan juga. Biasanya yang paling lazim jaminannya adalah sertifikat. Ya, sertifikat. Ada juga Mas yang jaminannya SK, PNS biasanya. Ada juga Mas yang jaminannya adalah tempat kerja saya karena saya dapat gaji kerja sama tempat kerja saya misalnya. Ada juga yang seperti itu. Tapi biasanya bunganya tinggi. Yang normalnya adalah jaminannya sertifikat. Baik itu berupa KPR atau misalnya itu berupa pinjaman usaha seperti PRK tadi ya. Untuk usaha biasanya jaminannya adalah sertifikat. Bisa sertifikat tanah, sertifikat gudang, sertifikat sawah, sertifikat rumah juga bisa. Sertifikat, ada jaminannya. So, kalau Anda belum punya apa-apa, baru lulus kuliah, terus Anda pengen bisnis dan pinjam modal di bank, nggak bisa. Kenapa? Karena harus ada jaminannya ya. Kecuali Anda pinter bujuk-bujuk orang tua Anda, atau Anda pinjam jaminan punya misalnya yang sudah nikah mertuanya gitu ya. Kalau orang datang ke saya, Mas Arli, saya itu ada masalah dengan PRK. Gimana ini Mas gitu ya. Nah, terus jaminan pakai jaminan siapa? Jaminan mertua saya. Waduh, justru saya pengen tahu dari Anda itu gimana caranya Anda itu lelaki sejati itu. Gimana caranya? Satu, Anda rayu anaknya. Kedua, Anda rayu bapaknya untuk pinjam sertifikatnya. Itu lelaki sejati. Aduh, ya orangnya terus ketawa gitu ya. Istrinya juga ketawa-ketawa gitu ya. Oke lah ya, jadi harus punya jaminan lah gitu ya, harus punya jaminan. Jadi makanya saya nggak pinjam. Kemudian yang paling menyedihkan ya adalah yang nomor 5. Suka nggak suka, untung nggak untung, rugi maupun untung, Anda tetap harus bayar angsuran. Mau pandemi nggak pandemi, angsuran harus lancar. Kalau nggak apa, BI checkingnya jelek. Setelah BI checkingnya jelek, Anda akan dapat SP1, Anda akan dapat SP2, kemudian dapat surat pemberitahuan lelang, SP3, surat pemberitahuan lelang, dan kemudian jaminan pun akan dilelang kalau nggak bisa bayar. Nggak peduli bisnis Anda itu maju atau turun, mundur, ya, sedang naik, sedang turun, kena pandemi, nggak kena pandemi, PHK karyawan atau nambah karyawan, nggak peduli. Yang peduli persentasenya sekian, bayar. Makanya saya nggak mau pakai gitu ya, karena bisnis itu nggak ada yang untung terus, landai, naik terus. Harapannya kan gitu ya, Anda sebagai pengusaha pemula terutama ya, wah bisnis ini potensinya bagus, dikira bisnis itu grafiknya kan gini, gitu. Padahal bisnis itu wah nyungsep meneh, naik lagi nyungsep meneh, seperti itu terus naik turun seperti itu ya, kayak pemandu kur ya, naik turun irama 3/4 ya, seperti itulah bisnis, naik turun, dan bank nggak mau tahu. Yang dia tahu Anda pinjam terus harus bayar angsurannya, saatnya lunas harus lunas, pokok dan angsuran harus dibayar, belum lagi bunga anuitas dan seterusnya. Yang paling banyak adalah, yang paling banyak itu, yang paling kacau itu adalah banyak sekali bahkan modalnya pun tergerus untuk angsuran ya, modalnya tergerus, ini yang stres. Jadi bahkan itu dari awal sudah dipersiapkan. Ini kan koplak ini. Karena gini loh Bapak Ibu, ada orang pinjaman rekening koran 500 juta, 250 juta untuk bangun bisnisnya. Kemudian angsurannya berapa? Let's say angsuran 6 juta. 6 juta kali 12, 72 juta dikalikan 2. Kalau 2 tahun berarti 72 juta kali 2 berarti 100, sekitar 144 juta. Ya, jadi 144 jutanya itu dipersiapkan untuk bayar angsuran 2 tahun. Dia merasa cerdas gitu ya, bayar bunganya 2 tahun. Setelah 2 tahun ya, wah aman 2 tahun bisa bayar angsuran. Hei saudara,
orang yang hutang itu nggak bisa bayar hutang, ya. Apalagi yang bisnis pakai modal hutang itu nggak bisa bayar hutang mereka. Bisnisnya tidak bisa menutup semua utangnya. Kenapa? Karena uangnya sudah habis, pakai sewa, pakai beli ini, beli itu, beli peralatan apa segala macam, habis. Kebanyakan seperti itu dan nggak bisa. Dan mereka merasa bisa. Kenapa? Karena merasa bisa bayar angsuran. Padahal angsurannya dibayar pakai utangnya itu sendiri gitu. Nanti mengandalkan apa? Mengandalkan perpanjangan setiap setahun atau setiap 2 tahun. That's the problem. Kalau sudah begini terus gimana, Mas Arli? Ya udah, mereka akan mengejar bagaimana caranya supaya tetap bisa perpanjang. Bahkan ada yang pinjam kerdus-kerdus atau stok ya, punya temennya gitu. Bahkan di desa-desa itu mau perpanjang RK itu, wah, kandang sapinya tuh diisi sapi temen-temennya gitu. Disurvei sapinya banyak, wah akhirnya ACC, sapinya kembalikan lagi. Dan seperti itu permainannya gitu, kotor sekali. Jadi banyak sekali teman-teman sekalian untuk mendapatkan pinjaman ini, kita menggunakan cara-cara yang sudah manipulatif gitu. Goreng rekening. Goreng rekening piye carane? Goreng rekening itu punya rekening beberapa, ditransfer ke sini sampai apa mutasinya itu transfer terima. Akhirnya pas 1 bulan tuh mutasinya panjang, padahal duitnya cuma sedikit. Transfer sana sini namanya goreng rekening. Dan itu ya kerjaan zaman dulu kayak gitu ya. Supaya apa? Supaya mutasinya kelihatan. Dan itu manipulatif, Saudara. Ya, yang masih begitu ayo tobatlah gitu ya. Ayo hijrah gitu ya. Jangan kayak gitu lagi. Kenapa? Nggak berkah. Ya, sudahlah caranya tidak berkah, mengandung riba gitu. Mau dibawa kemana hidup kita? Pesan saya saudara sekalian, hidup kita itu cuma sekali. Ya, hidup kita itu cuma sekali. Banyak orang berpikir katanya kalau bisnis nggak pakai bank nggak bisa besar, nggak bisa cepet. Saya sering kali mendapatkan istilah seperti itu. Nggak bisa cepet, nggak bisa besar. Kalau Allah bilang cepet ya maka cepet. Kalau Allah bilang besar ya maka besar. Itu pesan saya. Ketika dia tahu bisnis saya, cepet juga ya, besar juga ya. Karena Allah sudah berkehendak gitu loh. Jadi kita itu jangan latah, jangan sok latah. Nggak bisa besar kalau nggak pakai bank, nggak bisa cepet kalau nggak pakai bank. Itu pikiran yang sangat kerdil. Kalau sudah kun, fayakun. Itu aja, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kita semua rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, rezeki yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari gini kerja masih dikerjain atasan, punya duit belum dipakai udah habis. Mau bisnis sendiri, jelas sih paling sendiri. mau jualan online tapi profitnya kecil, belum kalau baru mulai. Ribet banget nih hidup. Kata siapa jualan online profitnya kecil? Siapa lu? Kamu gak tahu aja. Platform yang jual produk keren-keren tapi murah dan kamu bisa nentuin profitmu sendiri. Apa? Katakan padaku. Namanya baleomall.com. Baleomall.com? Coba lihat laptopmu. Produk dompet wanita ini di Baleomall hanya Rp175.000, sedangkan di Shopee harganya Rp249.000. Wah, berarti untungnya... Coba lihat bukumu. Itu baru profit dari satu penjualan. Coba penjualannya ribuan. Wah, bener nih, boleh juga nih. Jangan seneng dulu. Situ kan belum daftar. Klik dulu link di bio. Iya, aku juga bentar lagi klik kok.